Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sistem enterprise. Pada pertemuan ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Yang mana di dalam pertemuan kedua ini saya akan melanjutkan materi mengenai IRP ya. Nah, di dalam IRP ini ada hal yang ingin saya bahas terlebih dahulu, yaitu pertama pengenalan IRP ya. Apa itu IRP? IRP adalah sebuah perangkat lunak yang saat ini banyak sekali ya digunakan di dalam perusahaan besar ya, khususnya di dalam kalangan dunia ya, terutama di Indonesia ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan IRP ini ya. Kemudian ada pengertian yang kedua ya, IRP adalah sistem yang mengelola seluruh aktivitas perusahaan ke dalam satu aplikasi ya, yang mana di dalam perusahaan tersebut ya banyak sekali sistem aplikasi yang mereka gunakan di dalam perusahaan tersebut ya. Atau dalam satu bagian pasti ada satu aplikasi yang mereka gunakan ya. Di dalam perusahaan tersebut biasanya terdiri dari beberapa bagian-bagian yang saling terhubung dalam menggunakan aplikasi tersebut ya. Kemudian pengertian yang ketiga, IRP itu sendiri adalah sering digunakan dalam perusahaan yang berskala menengah ke atas ya. Contohnya misalnya perusahaan Telkomsel ya, kemudian perbankan yang bisa diakses oleh seluruh dunia ya. Itu mengenai pengenalan IRP itu sendiri ya. Nah, ada juga menurut si James Hall ya menyatakan bahwa IRP itu adalah sebuah perangkat lunak ya, sebuah perangkat lunak yang dikembangkan ya, dikembangkan mulai dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur ya, yang sering kita sebut adalah MRP ya, yaitu yang sering kita sebut adalah Manufacturing Resource Planning ya. Itu menurut si James ya. Nah, IRP ini sebenarnya adalah yang sering kita gunakan adalah sebuah lintasan ataupun jalur ya, yang mana satu aplikasi itu saling terhubung antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain ya. Nah, ini skema yang saya ambil contoh hubungan dengan IRP ya, yang mana di dalam IRP ini ada yang terhubung dengan database-nya, yaitu misalnya hubungannya dengan customer ya, kemudian human-nya, kemudian manufacturing-nya, accounting-nya, dan supply. Supply itu artinya yang menyuplai ya. Nanti ada satu contoh yang akan kita bahas di dalam IRP ini. Nah, adapun kajian materi tadi sebagai pengenalan saja, apa sih yang disebut dengan IRP ya. Baiklah, di sini dalam kajian materi saya akan membahas mengenai Enterprise Business System ya. Apa sih Enterprise Business System ya? Nah, di sini pengertian dari sistem enterprise itu sendiri yaitu sistem atau pemrosesan yang melibat seluruh perusahaan ataupun departemen-departemennya. Nah, biasanya hal ini sering bertolak belakang dengan sistem fungsional di masing-masing departemen ya. Jadi maksudnya di sini adalah setiap proses yang melibatkan kegiatan dari sistem perusahaan tersebut ya.
Jadi antara sistem yang satu ya dengan sistem yang kedua itu mereka punya proses ya yang melibatkan akses dari aplikasi tersebut untuk seluruh perusahaan ya. Itu pengertian dari sistem interface itu sendiri. Nah, saya ambil contoh di dalam organisasi ya. IRP itu sering sekali ya butuh dukungan. Siapa sih yang mendukung IRP tersebut? Yaitu pihak internal supply ya. Nah, jadi pihak internal inilah yang akan melihat proses kerja dari IRP itu tersendiri ya. Nah, kemudian ada juga yang sering kita sebut dengan IRP yaitu partner ya. Partner dari suatu aplikasi sistem ya. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan CRM. Apa itu CRM? CRM itu adalah sebuah perusahaan layanan jasa terhadap pihak eksternal, contohnya pelanggan ya. Contoh pelanggan. Kemudian apa sih itu sering kita sebut dengan PRM? PRM adalah partner. Artinya partner dari sistem yang dirancang ya dalam menyediakan pelayanan terhadap partner bisnis kita ya. Itu ada 4 contoh di dalam organisasi mengenai ERP ya. Nah, oke. Kita lanjutkan mengenai enterprise business system. Ya, jadi di mana sistem enterprise ini dalam kajian bisnis yang sering kita tuangkan di dalam e-bisnis ya. E-bisnis sekarang di Indonesia sudah banyak sekali dibuat ya. Nah, e-bisnis sekarang ini misalnya saya ambil contoh e-commerce ya. E-commerce itu artinya penjualan secara online ya, yang mana melalui sebuah aplikasi itu kita sudah menyiapkan layanan untuk penjualan ya. Nah, e-bisnis ini otomatis akan didukung ya dan bisa berjalan jika ada fasilitas yang mendukung, yaitu internet ya, yang terutama internet. Dengan adanya internet kita bisa terhubung ya, bisa terhubung dengan dukungan dari IT tersebut ya. Nah, di sini saya mencontoh elektronik e-commerce ya. Nah, dalam penggunaan e-bisnis ini ya, artinya nah apa itu elektronik e-commerce? Yaitu artinya penjualan yang dilakukan, yang transaksinya dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi. Kita berhadapan dengan sebuah pihak eksternal, yaitu pihak pelanggan ya. Nah, enterprise ada juga contohnya di sini enterprise communication ya, communication and collaboration ya. Nah, apa itu? Artinya penggunaan e-bisnis ya yang bentuknya berupa jaringan ya. Ya, berupa jaringan yang dihubungkan sebagai alat komunikasi di dalam suatu perusahaan untuk membantu si pihak unit dalam melakukan kolaborasi ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan web enable ya, business process, yang mana di sini artinya proses bisnis ya dilakukan melalui media web dalam membantu sebuah jaringan. Contohnya media web tadi seperti saya sebut, misalkan kita buat web untuk promosi mengenai bisnis kita ya. Nah, melalui web itu banyak sekali para pelanggan yang mengakses ya proses bisnis tersebut. Nah, kita ambil di sini namanya cross functional system ya, fungsional system. Nah, sistem merupakan
lintas batas. Nah, dalam sistem ini adalah kita lihat ada pihak marketingnya, kemudian engineeringnya dan manufacturingnya ya. Nah, sistem ini sering kita gunakan untuk melakukan rekayasa dan perbaikan proses bisnis ya, yang vital dalam sebuah lintasan yang dalam perusahaan tersebut ya. Jadi di dalam pertemuan kedua ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian lanjutan dari pengertian IRP ini nanti akan saya lanjutkan di pertemuan yang ketiga ya. Apabila di dalam penjelasan saya ini kurang dipahami, saya mohon maaf ya. Nanti kita bisa sharing lagi melalui pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.